tidak kasar, tidak pelit, tidak cuek. Itu baiknya orang tua tuh. Gak boleh kasar, karena kalau kasar di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 159, Al-Imran ayat 159, kalau kita kasar pasti mereka akan menjauh dari kita. Itu jaminan. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan lemah lembut, mereka akan mendekat kepada kita. Harus asik jadi orang tua tuh. Asik diajak ngobrol, asik dicurhatin, asik kalau minta dinasehatin, asik kalau dikritik, asik jadi temen gosip, harus asik. Anak-anak lebih asik main kukudaan di punggung ayahnya ketimbang main kukudaan di playground. Anak-anak harus lebih asik cerita kepada ibunya daripada pasang status. Itu yang harus dibangun. Makanya saya sering bilang ke orang tua murid TK, popejeh, kalau ada anak yang lagi pengen cerita, udah tutup dulu Pak laptopnya beneran. Kalaupun mau ditangguhkan, bilang dulu sama anak, oh iya ayah mau sih dengerin cerita, tapi ini ayah harus mengirimkan email dulu sekarang. Boleh tunggu nggak 5 menit? Nah itu anak lebih seneng ketimbang bapak jawab ya nanti. Nanti itu katanya buat anak itu adalah satuan waktu terpanjang. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan berasa gitu ya orang tua TK, orang tua yang masih muda-muda mah tenaganya masih kencang ya, Masya Allah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, atas izin Allah kita ditakdirkan belum udah protes ini Mik. Baterainya kayaknya. Oh udah diganti. Nah dipegangku saya jadi nggak mau. Baik, bismillah. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, atas izin Allah kita dipertemukan di tempat yang semoga Allah berkahi siapa saja yang hadir di dalamnya, siapa saja yang menjadi wasilah keberadaan tempat ini insyaallah. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada 3 orang ayah yang hadir hari ini. Ini spesial buat maka saya akan memberi, ini sebetulnya buat door prize saya siapkan. Ini tadi ruang utamanya lagi ada. Ini hadiah buat 3 orang ayah. 3 orang ayah, Masya Allah. Walaupun mungkin isinya tidak terlalu relate dengan karakter bapak-bapak ya isinya, tapi semoga bisa dihadiahkan kepada istrinya. Kalau untuk bapak-bapak mungkin isinya terlalu kacang goreng lah ya, tapi katanya buat emak-emak itu daging semua katanya. Tapi nggak tahu sih, saya belum dapat testimoni dari bapak-bapak. Boleh tuh Pak dibaca. Nanti kalau misalnya udah dibaca, kasih testimoninya di medsos saya Pak. Ini cetakan ke-3 atau ke-4 ya. Udah 2.500 eksemplar. Sekarang saya cetak lagi. Mudah-mudahan terjual. Ini dana perjuangan insya Allah. Semoga Bapak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ibu-ibu yang hadir. Kenapa saya sebut duluan? Karena rada spesial ya kalau bapak-bapak bisa hadir tuh keren. Menunjukkan keterlibatan ayah dalam pola asuh itu Masya Allah. Semoga bisa menjadi trendsetter ya. Tadi saya mau nanya ke
Kenapa mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya nggak pakai juga, saya emang nggak apa-apa sih gini juga. Jelas nggak? Lebih jelas ini? Oke. Jelas nggak Pak? Jelas ya? Ini udah resonansinya udah cukup bagus, jadi suara saya alhamdulillah jadi ini. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita luruskan niat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebagai ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejujurnya kita tidak pernah belajar serius untuk menjadi orang tua. Kita tidak pernah mempersiapkan seserius kita mempersiapkan kerjaan, profesi, pendidikan gitu ya. Ada gak Bapak Ibu di sini yang sekolah ngambil berapa puluh SKS untuk jadi ayah hebat, untuk jadi ibu keren? Ada nggak? Kita nggak nyiapin itu. Saya waktu mau nikah tuh baca buku Abdullah Nasi Ulwan, terus tafsir surat apa ya, itu formalitas, habis itu udah lupa semua. Nggak, persiapan kita tuh nggak serius gitu. Maka kemudian harus kita bayar dengan proses belajar yang madal hayah, sepanjang waktu kita harus terus belajar bagaimana untuk menjadi orang tua yang baik. Karena yang harus kita ingat adalah yang diapresiasi oleh Allah itu bukan output, bukan hasil. Nabi Nuh alaihissalam itu kalau dilihat dari outputnya, orang tua sukses gak? Outputnya adalah anak yang membangkang kepada Allah dan kepada Rasul, dan Rasulnya adalah orang tuanya. Berhasil gak kira-kira? Kalau dilihat dari outputnya, Nabi Nuh tuh gagal jadi orang tua. Tapi pernahkah Allah di dalam Al-Quran mencaci, mencela, menegasikan Nabi Nuh? Tidak. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam termasuk ulul azmi. Ternyata yang Allah lihat itu adalah bukan outputnya, tapi prosesnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah proses mendakwahi, ngajarin, ngedidik anak sampai akhir hayatnya. Ketika di detik-detik terakhir anaknya hampir tenggelam, Nabi Nuh masih tetap mendakwahi anaknya. Di Al-Quran tuh irkam ma'ana, sini nak, naik. Masih begitu tuh. Di detik-detik terakhir beliau nggak berputus asa. Yang beliau persaksikan kepada Allah itu adalah apa yang sudah saya lakukan dalam proses mendidik anak itu. Nah, jadi PR kita adalah bagaimana kita berproses sepanjang hidup, melakukan yang terbaik untuk proses pendidikan anak-anak kita. Kok di sininya nggak gerak? Udah baca beritanya, Bu? Udah baca, Pak? Ini cuma sebagian ya saya insert. Banyak. Anak yang apa namanya? Saya nggak kebayang kalau anak kelas 4 SD gitu. Yang ini nih, yang siswi di Purworejo, itu kelas 4 SD. Dibully oleh temennya, solusinya di otak dia bunuh diri. Kemarin ditemukan mahasiswi yang meninggalkan surat untuk ibunya. Udah gitu jadi pengen, apa dikatakan sama dia di dalam suratnya? Jangan lupa doain aku terus ya Ma, kata gitu. Dia nggak tahu orang bunuh diri itu nggak bisa diapa-apain. Mau diwakafin tanah sehektar, kagak bisa. Orang bunuh diri itu nggak bisa didoain. Dia udah khalidina fiha abada, di nerakanya kekal. Udah. Kenapa? Karena dia melawan takdir Allah.
Tapi takdirnya udah begitu kali Bu Sufi. Ini panjang ya, bisa 4 jam kita ngomong takdir. Ini fenomena. Kenapa saya katakan fenomena? Karena terjadinya bukan cuma 1-2. Saya punya kasus. Barusan diskusi sama anak saya kesini disetirin sama anak saya. Saya diskusi tentang fenomena ini sama anak saya. Dia bilang, itu tuh menular ya Bu, katanya gitu. Bunuh diri itu menular gak sih? Bukan penyakit menular sih. Tapi ketika orang melihat orang lain, salah satu choice di dalam problem solving itu adalah bunuh diri. Dan itu masuk ke otak dia, bisa. Suami istri terpuruk dan seterusnya, depresi dan seterusnya, istrinya berpikir untuk bunuh diri. Konsultasi sama saya, udah saya jelasin, bunuh diri itu bla 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 lah, dari sisi psikologis, agama bla bla bla. Kemudian yang bunuh dirinya ternyata suami. Setelah itu anaknya depresi karena ayahnya meninggal, 4 kali ketahuan dia. Kelas 6 SD. Itu sekarang jadi fenomena. Jadi curhatan anak-anak sekarang itu kalau dia lagi barusan anak saya kan jadi musyrif di salah satu perguruan tinggi lah, perguruan di Islam. Dia ada adik tingkatnya yang ekspresif banget gitu ya. Jadi pas lagi ada kegiatan itu, kak izin istirahat dulu Kak. Ini udah kayaknya mau mati nih, kayak mau mati gitu. Serapuh itu. Gak ada kelentingan. Apa kelentingan? Atur nuhun, ya lumayan sih, lebih ringan. Ehonya dikecilin sayang, supaya nggak terlalu mantul. Oke, ya Bismillah. Kenapa saya katakan ini fenomena? Karena ini kan yang nyampe di berita ya. Yang ada di room chat sesama temen, di room chat grup, room chat dengan bestie, itu nggak kedetek sama media. Teori kriminologi menyebutkan bahwa kalau ada sebuah kriminalisasi di suatu tempat, secara teori itu pasti akan ada di tempat lain. Itu secara teori. Jadi kalau ada di Lampung, kemarin apa? Lampung apa Jambi? Itu kemungkinan besar di kota lain ada gitu. Itu teorinya. Kebayang nggak anak kelas 4 SD kepikiran karena dibully terus dia bunuh diri? Mahasiswi karena depresi dengan tugas kuliah kepikiran bunuh diri. Ditolak pacar, bunuh diri. Mahasiswa yang kena pinjol, bunuh diri. Betapa rapuhnya mental dan iman anak-anak seperti ini. Ini bukan cuma mental ya, iman. Ada gantinya nggak sih? Ini kenapa nggak mau geser? Tadi saya geser, itunya berubah. Sebentar ya Bu. Sarkas. Punten ya Bu. Kasihan ini ininya infokusnya di sarkas gini. Punten ya Bu. Oke. Santai. Tenang. Saya jadi panik Bu. Enggak apa-apa. Biasa kalau depan orang cantik suka gitu. Oh gitu ya. Sini. Keep calm. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, menghadapi fenomena ini
Oke. Menghadapi fenomena ini kita harus punya cara berpikir positif. Tidak boleh juga terlalu sering baca berita-berita seperti ini karena itu jadi sampah nanti di otak kita. Apalagi dikonsumsi oleh anak-anak yang belum punya pertimbangan akal dan IQ yang cukup ya. Ini cukup menjadi informasi buat kita bahwa ada kemungkinan loh gitu anak-anak zaman sekarang itu, walaupun sebetulnya fenomena ini dari dulu ada, cuman kalau sekarang itu range usianya, range kasus penyebabnya itu lebih lebih variatif ya gitu, lebih besar. Karena ini temanya tentang cinta, saya kutip doa ini. Ini doa hadiah dari mantan pacar saya. Sekarang masih jadi pacar deh. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Jadi ketika kita punya cinta, yang pertama harus kita cintai itu adalah Allah. Wa hubba, ini nih. Maaf Bu, ini penulisannya kayaknya ada yang salah nih. Kesambung-sambung. Kenapa jadi begini? Enggak, ini mungkin. Maaf, jangan di ini ya, jangan di kopas ya. Ini harusnya di ini nih, innanya dipisah. Ini salah-salah Bu penulisannya. Padahal saya kopinya benar, kenapa jadi begini ya? Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepadamu kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wal amala, dan kecintaan kepada amal alladzi yuballighuni, yang mendekatkan aku hubbak, kepada kecintaanmu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku, Allahumma ja'al hubbak. Jadikanlah kecintaanmu itu hubban, adalah kecintaan yang melebihi kecintaanku kepadamu tuh, yang melebihi kecintaanku kepada diriku, keluargaku, dan kepada air yang segar. Mungkin ada yang bertanya, kok kecintaan kepada air yang segar? Bu Sufi, orang Arab tuh air tuh sesuatu yang obses, sesuatu yang wow, bukan orang Arab tuh. Sampai sekarang juga kan gitu. Salah satu ciri orang Arab yang kaya sekarang itu dia bisa nyuci mobil sendiri di rumahnya tuh. Kalau kita makanya mau nyuci mobil tiap hari juga bisa. Di Arab mah itu berarti orang kaya tuh kayak bisa nyuci mobil. Menandakan sesuatu yang mahal, yang berharga, maka harusnya kecintaan kepada Allah itu di atas semua itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu harus mendekatkan kecintaan kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu harus atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Nah, ini harus jadi patokan sehingga ketika kita mencintai anak-anak kita, pastikan bahwa proses kita mencintai itu adalah pertama karena kita cinta kepada Allah. Pastikan yang kita lakukan itu akan mendekatkan kita, anak kita kepada kecintaan pada Allah. Kalau kata anak saya, ini doa hubak habek. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuqarribuna ilaika, seterusnya. Ini dulu mindsetnya ya Bapak Ibu. Si Bapak belum rezeki ya, datang yang keempat. Door prize cuma 3. Terus dia nanya lagi, kok pada dapat buku? Saya agak. Sekarang buka Pak, Bapak Ibu. Saya nggak cantumkan di sini kan, karena asumsi saya semua Ibu Bapak punya aplikasi Al-Quran di handphone. Buka surat An-Nisa ayat 9. Saya selalu begini Pak Bu, kalau mau ngasih materi apapun based on ayat, supaya kita punya landasan, punya pijakan yang lurus, yang benar. Bahwa kemudian nanti ketika dalam prosesnya kita butuh ilmu ini, ilmu itu, butuh ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu apa, kita meyakini melakukan semua itu adalah karena kita ingin mengamalkan firman Allah secara maksimal. Yuk dibuka.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha. Apa terjemahannya di situ Bapak Ibu? Hendaklah takut. Hendaklah takut kepada Allah. Apa yang harus kita takutkan kepada Allah itu? Lau taroku, sekiranya kamu meninggalkan min khalfihim, di belakang kamu, dzurriyatan di'afan, anak-anak yang lemah. Ini bukan anak ya di sini ya, dzurriyah. Dzurriyah itu bukan cuman anak Pak, dzurriyah itu keturunan. Jadi anak, cucu, cicit, bao, udeg-udeg, janggawareng, kakait siwur, dengen-dengen. Nah itu istilah 7 turunan dalam bahasa Sunda. Apa itu? Orang Bogor malah orang Sunda. Jadi hendaklah kita takut kepada Allah kalau kita meninggalkan keturunan di belakang kita dalam keadaan lemah. Kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya, ini sebetulnya sedang bercerita tentang waris. Sedang bercerita tentang waris. Tidak boleh orang tua meninggalkan anak cucu dalam keadaan miskin, padahal dia punya sesuatu yang bisa diwariskan kepada anak cucunya. Gak boleh. Misalnya Bapak punya aset, rumah, mobil, tanah, terus Bapak berwasiat, kalau ayah meninggal, semua harta ayah harus diwakafkan ke pondok Qur'annya Bu Sufi. Karena masjidnya terjadi-jadi, pondoknya nggak selesai-selesai. Allah, padahal cuma berapa ratus juta gitu ya. Masya Allah. Saya termasuk yang nggak pandai fundraising. Tapi ya ngeri lah gitu. Nggak boleh tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasul yang cukup kaya, ketika beliau sakit ditanya oleh Rasul, "Wahai Sa'ad, apa kabar anakmu yang di Madinah?" "Sudah aku titipkan pada Allah." Nah, sampai sini Rasul diam. Terus kata Sa'ad, "Ya Rasul, aku ingin menghibahkan semua hartaku sebelum aku mati." "Gak boleh," kata Rasul. "Setengahnya ya Rasul." "Gak boleh." "Berapa? Segimana bolehnya?" "Sepertiga aja," kata Rasul. "Gak boleh Pak. Saya harus nolak kalau nanti anaknya, 'Bu, ini semua harta anak saya dihibahkan kepada pondok Qur'annya Bu Sufi,' saya harus nolak." Gak boleh, harus sepertiganya aja. Maksimal sepertiganya. Kenapa? Kata Rasul, kamu meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan anak kemudian mereka terpaksa meminta-minta pertolongan orang lain. Jadi ayat ini surat An-Nisa itu aslinya tentang itu. Tapi para ulama tafsir kemudian memahaminya begini. Ayah ibu, orang tua, hendaklah takut kepada Allah ya, supaya anak itu jangan bukan cuman lemah ekonomi yang nggak boleh itu. Lemah akal, lemah fisik, lemah iman, lemah mental, lemah karakter, semuanya. Maka ketika kita membangun kekuatan pada anak itu harus dalam konteks karena kita takut kepada Allah. Apa yang disebut dengan yakhsha, takut kepada Allah? Takut kepada Allah itu beda dengan nanti ada kata khauf, ada kata isfaq. Kalau kata yakhsha Bapak Ibu, takutnya itu adalah takut yang membuat kita makin dekat. Kalau takut kita kepada Allah, maka kita akan makin dekat sama Allah. Beda dengan takut sama orang gila, begitu kayaknya orang gila nih. Takutnya kita akan menjauh. Jadi artinya ketika Allah katakan wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah takut kepada Allah, maka itu artinya apa? Kita harus makin dekat sama Allah supaya kalau kita dekat sama Allah, kita nggak akan meninggalkan anak yang lemah. Ah gitu. Menarik di ayat ini ketika Allah sebutkan dzurriyatan di'afan. Di'afan itu bentuk jamak, Pak. Bentuk jamak dari kata dhaif. Jadi kalau dhaif itu lemahnya satu aspek, kalau di'afan itu banyak aspek. Gitu. Lalu kata Allah, apa ininya?
ketakutan kepada Allah itu diikuti dengan apa? Karena kita khofu alaihim, kita mencemaskan masa depannya. Apa yang disebut dengan mencemaskan masa depan itu bukan cuma soal materi. Nabi Yakub alaihissalam ketika hendak wafat, beliau bertanya kepada anaknya, ma ta'budu min ba'di. Kamu nanti mau ibadahnya gimana nak? Sepeninggalan bapak. Itu yang dipastikan. Kita harus mengkhawatirkan keadaan anak-anak kita kalau kita sudah jauh. Makanya kan salah satu doa orang tua soleh gimana? Nah? Etama doa supaya pengen punya anak soleh. Doa supaya kita jadi orang tua soleh. Udah saya ajarin loh ya. Gak tahu di mana. Pokoknya ini karena saya cek ya, saya kan ketemu komite orang tua banyak lah ya. Rata-rata kalau ditanya doa punya anak soleh, apa semua tuh Robbi habli minas solihin. Doa jadi orang tua soleh. Sayang door prize-nya udah habis. Ayo atuh. Lihat di YouTube channel, lihat di YouTube. Sok browsing sok. Kita teh sok pinter kodeknya, hayang boga anak soleh ngadoa sing soleh, sing soleh, sing soleh. Nggak ngeliat tuh, kita udah jadi orang tua soleh belum? Ada doanya tuh, doa Nabi Ibrahim. Gimana doanya? Gimana Bu? Nyerah? Robana hablana terus? Betul Pak, betul. Cluenya itu, Robana hablana. Salah. Itu Robana hablana minas solihin, Robbi habli minas solihin. Iya itu mah minta anak yang soleh. Cluenya benar, depannya Robana. Iya benar, cluenya Robana hablana. Bukan, itu mah minta zuriyah kita supaya jadi qurrata ayun. Jadi qurrata ayun, itu mah doa supaya anak jadi, ini mah supaya kita jadi orang tua. Lillah durasi. Robana hablana, dengerin. Robana hablana hukmau wa alhiqna bis-solihin waj'al lana lisana sidqi fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Ada? Di sini ada enggak ya? Ada kalau nggak salah. Ada yang baru dengar Al-Quran eta teh. Pakai nanya Bu eta teh Al-Quran. Si ini berarti baru ketemu parenting Bu Sufi yang ini ya. Pak, Bu, hampir semua saya cek. Ini mungkin nggak tahu jamaah yang keberapa puluh baru tahu. Qurannya sama kan ya? Hatam udah berapa kali? Udah sering. Berarti itu udah kelewatin berapa kali? Tapi baru tahu hari ini itu tuh doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika punya anak. Doanya gimana? Robbi habli hukman. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bukan ilmu kadijayan gitu ya, anti tarok, anti apa gitu, bukan. Ilmu hikmah itu ilmu yang kalau kita jelasin ke orang, satu kali jelasin orang langsung ngerti, langsung mau ngamalin. Nah, itu ilmu hikmah. Kebayang nggak kalau kita punya ilmu hikmah, sekali ngomong ke anak, nak ngaji. Nak yang jujur ya, jujur. Nah, itu ilmu hikmah. Siapa yang punya ilmu hikmah di dalam Al-Quran? Luqman Al-Hakim. Makanya Al-Hakim itu gelar karena beliau punya ilmu hikmah. Kalau beliau menjelaskan orang langsung ngerti. Kalau beliau menjelaskan orang langsung bisa ngamalin gitu. Makanya dikenallah kemudian nasihat dari ayahnya yaitu Luqman Al-Hakim kepada anaknya karena Luqman Al-Hakim ini terkenal dengan ilmu hikmahnya. Ada pernah sahabatnya bertanya karena aneh katanya gitu. Jamaahnya tuh banyak Bu.
Sahabatnya bertanya, kenapa engkau tuh kok banyak banget ininya fansnya gitu. Padahal punten secara fisik Luqman Al-Hakim tuh nggak terlalu good looking. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau tuh hitam, bibirnya tuh agak doer, agak tonggos. Lalu kata Luqman Al-Hakim ketika ditanya itu, mungkin karena dari bibir ini hanya keluar kata-kata yang baik. Jamaahnya banyak banget, maka diambillah prototip ayah yang nasihatnya itu penuh hikmah dengan nasihat Luqman Al-Hakim. Nah, orang tua tuh mintanya harusnya gitu tuh, ilmu bukan ilmu yang standar, bukan ilmu yang ecek-ecek, tapi ilmu sampai level hikmah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Tuh, gitu. Kalau tadi Rabbi habli, karuniakan untukku solihin minas solihin, anak yang soleh. Ini kitanya berdoa untuk jadi orang tua yang soleh. Setelah kita berdoa minta ilmu, kemudian walihiqni bis solihin, ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi artinya apa Pak, Bu? Mau soleh itu nggak bisa sendirian. Mau soleh itu harus dalam sebuah komunitas, harus berjamaah. Kita butuh orang, karena kalau sendiri kita akan cepat merasa puas. Ternyata saya baik, everything is okay, saya bahagia, saya baik-baik aja. Kita nggak punya parameter orang lain. Maka dari doa ini kita belajar, mau soleh itu kita butuh orang lain, butuh jamaah, butuh komunitas, nggak bisa sendirian. Harusnya kan begini, Rabbi habli hukman waj'alni minas solihin, ya Allah jadikanlah aku orang yang soleh, gitu kan? Tapi enggak, wa'alhiqni bis solihin. Setelah itu doanya apa? Waj'alli lisana sidqi fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku orang tua yang nanti kalau udah jauh dari anak, kita udah meninggal, kita tuh jadi buah tutur yang baik. Jadi anak kita tuh menceritakan kita tuh yang baik-baik aja gitu. Enak kan? Pahala kitanya jadi manjang tuh, karena yang dikenang oleh anak kita adalah kebaikan kita. Setelah itu waj'alni mi warasati jannatin na'im, jadikanlah aku orang yang mewarisi kenikmatan surga. Pantas tuh. Jadi awalnya di mana dulu? Ilmu, kemudian soleh, baru nanti kita jadi buah tutur yang baik. Setelah itu pantaslah kita minta surga. Kita surat apa? Bukan, salah. Surat apa tuh, ada kue sepiring lah, suak border price. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ketahuan nih belum follow medsos Bu Sufi ya, ada di situ. Jadi itu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Saya tadinya nggak mau bahas itu, udah pikiran saya udah beberapa kali. 85 itu, 83 sampai 85. Di sini ada nggak sih? Ini nanti saya bagikan gratis ya Bapak Ibu. Alhamdulillah tak kudu nyatet. Ayat tuh di dia sih ada kalau nggak salah. Karena ini 40 robana. Oh nggak ada itu mah Robi depannya bukan robana. Apalkeun we lah. Atau ada di belakang ya. Sebentar, kalau nggak salah, berarti harus diedit nih. Karena itu ini apa namanya jarang dihafal orang. Mudah-mudahan nanti saya edit deh. Ini sudah saya cetak 18.000, alhamdulillah tinggal 400-an, 300-an lah. Next akan saya cetak lagi 10.000, semoga bermanfaat. Itu ya, kembali ke surat An-Nisa ayat 9. Takut kepada Allah, jangan sampai anak itu menjadi generasi yang lemah. Lemah apanya tadi? Ekonominya, ilmunya, fisiknya, imannya, karakternya, skillnya. Ini di sini saya jelasin. Nah, ini dia. Ini kata para ulama bukan cuman urusan ekonomi ya.
Lalu kemudian kita harus khawatir pada masa depan anak. Khofu, coba, punten saya nggak pegang terjemahannya. Diterjemahkannya apa di situ? Khofu. Takut lu juga kan? Tadi di awal apa yakhsha? Takut juga. Hendaklah takut kepada Allah gitu kan? Takut lagi, katanya beda Pak. Yang tadi yakhsha, takutnya kepada Allah. Setelah takut kepada Allah apa? Mendekat pada Allah. Tapi kalau khafu itu takut tentang sesuatu yang akan datang tapi belum pasti. Kalau kita takut, nanti umur 50 tahun kira-kira jantung saya sehat enggak ya gitu. Apa yang kemudian ibu lakukan? Olahraga, dijaga makanan, kan gitu kan? Karena kita belum tahu tuh nanti umur 50 tahun kita kayak gimana gitu. Maka yang dilakukan hari ini adalah upaya preventif. Ibu guru boleh siapin Lego, Play-Doh, kertas mewarnai. Karena ayah bunda belum tentu tipe kinestetik. Kalau kayak saya mah cuek aja. Tapi kalau ayah bunda tipe auditori itu akan terganggu. Kalau tipe kinestetik cuek aja. Nanti kita bahas ya. Nah, tapi kata Allah, takutlah kamu kepada Allah, kemudian khawatirlah kepada masa depan anak-anak. Setelah itu Allah kasih rumusnya, nggak cuman kasih nggak di notif harus gini-gini, tapi nggak dikasih jalan keluarnya. Allah kasih apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah satu, secara vertikal. Lalu kata Allah, perintah berikutnya adalah qalu qaulan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Dua rumusnya. Sebetulnya saya tuh ya ketimbang suruh ini slide, saya mau lebih enak pakai papan tulis. Lebih ini sebetulnya. Tapi karena panitia menanyakan PowerPoint dan saya sudah tahu kalau Al-Ikhlas tuh biasanya suka nanyain PowerPoint. Jadi saya bikin PowerPoint. Begitu ditanya ada. Gitu. Kalau pakai coret-coret itu saya lebih enak betul. Jadi rumusnya ada dua, vertikal, horizontal, supaya kita takut kepada Allah dan kita prepare supaya dengan masa depan anak-anak kita. Khawatir itu dalam pengertian ekspresinya adalah prepare. Takwa, Ibnu Qayyim menyebutkan takwa itu modal dasarnya adalah ilmu. Kalau pengertian takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Kalau kita nggak tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, gimana bisa takwa? Berarti untuk bertakwa itu kunci pertamanya adalah belajar. Sampai mana Bu Sufi belajarnya? Madal hayah. Saya tuh Pak kuliah S2 sekarang. Ketika mau kuliah saya berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang memaksa saya untuk belajar. Setelah saya ketemu dengan para ustadz, salah satunya suka ngajar di sini, ustadz saya, Ustadz Didin, Ustadz Wido, Ustadz Mansur Abbas Tamam. Setelah ketemu mereka saya cengok gitu. Ya Allah, gue ngapain aja di hidup gitu ya. Betapa ilmu tuh luas banget. Betapa banyak banget yang kita lakukan tuh belum based on Al-Quran, based on ilmu tuh banyak banget. Seandainya Allah kasih kita mundur ke belakang gitu, dikasih 0 tahun terus seumur itu kita habiskan untuk menuntut ilmu, gak akan cukup. Itu kuncinya bertakwa. Lalu yang kedua, waliyaqulu qaulan sadidan, dan berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Ini dia. Di sini kita perlu nih ilmu sampingan, ilmu turunan. Ilmu komunikasi, ilmu kesehatan, ilmu psikologi, ilmu parenting dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka kita takut kepada Allah. Nanti saya ini ya, saya sedikit-sedikit lah di bagaimana yang disebut dengan qaulan sadidan itu. Sadidan itu artinya benar, Pak. Gimana sih benernya kalau ngomong dengan anak laki-laki usia sekian? Gimana sih benernya kita nyelesain konflik antara anak?
Gimana sih benernya kalau saya mau menanamkan kebiasaan tidak berbohong? Gimana sih benernya kalau saya mengkondisikan anak yang suka tantrum? Harus dengan perkataan yang benar, nasihatnya benar, mengkritiknya benar, dan seterusnya. Jadi wakulu di sini tuh bukan cuma ngomong begini gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan anak dalam mentransfer ilmu pengetahuan, dalam mentreatment karakter, mentransfer ilmu dan seterusnya, itu semua harus dengan cara yang benar. Supaya tahu cara benar gimana? Ilmu, balik lagi. Tadi takwa kuncinya apa? Ilmu. Untuk mengatakan sesuatu yang benar juga butuh ilmu. Itulah pentingnya belajar Bapak Ibu. Tapi kan sekarang mah aya YouTube Bu Sufi, tinggal buka YouTube tayangan Bu Sufi geus jejer aya nama. Beda Bapak Ibu. Keberkahan belajar menuju sebuah tempat itu mulai dari tadi malam Ibu sama Bapak bilang, besok kita ke masjid ya, udah dicatat tuh. Preparingnya tuh panjang. Oh karena besok mau berangkat pagi-pagi berarti cucian sekarang aja ya masukin mesin cuci. Nyiapin sarapan terus segala macam. Beda Bapak Ibu. Mencari ilmu tuh bukan sekedar knowledge. Karena ilmu dengan knowledge itu beda kata Rasul. Siapa yang paling utama, ahli ibadah atau ahli ilmu? Para sahabat jawab ahli ibadah. Salah kata Rasul. Yang betul-betul ahli ilmu. Karena yang disebut ilmu itu ketika knowledge itu sudah mengubah perilaku kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita, baru itu jadi ilmu. Kalau sebatas di area kognitif itu belum jadi ilmu. Ini ya tadi generasi yang lemah. Waktu saya berapa ini? Masih lama? Berjual gua beli loh. Jam berapa? Ini kenapa muncul ya? Ini kopean saya sih. Jadi orang tua itu kata Jo Benri guru saya. Jadi orang tua tuh jadi orang tua yang babe. Kata beliau B-nya tuh baik, A-nya asik, B berikutnya adalah bernilai, punya makna, kemudian E-nya tuh empati. Baiknya itu gimana kata Jo Benri? Baik itu adalah tidak kasar, tidak pelit, tidak cuek. Itu baiknya orang tua tuh katanya. Gak boleh kasar, karena kalau kasar di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 159, Al-Imran ayat 159, kalau kita kasar pasti mereka akan menjauh dari kita, itu jaminan. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan lemah lembut, mereka akan mendekat kepada kita. Harus asik jadi orang tua tuh. Asik diajak ngobrol, asik dicurhatin, asik kalau minta dinasehatin, asik kalau dikritik, asik jadi temen gosip, harus asik. Anak-anak lebih asik main kukudaan di punggung ayahnya ketimbang main kukudaan di playground. Anak-anak harus lebih asik cerita kepada ibunya daripada pasang status. Itu yang harus dibangun. Makanya saya sering bilang ke orang tua murid TK, popejeh, kalau ada anak yang lagi pengen cerita, udah tutup dulu Pak laptopnya beneran. Kalaupun mau ditangguhkan, bilang dulu sama anak, oh iya ayah mau sih dengerin cerita, tapi ini ayah harus mengirimkan email dulu sekarang. Boleh tunggu nggak 5 menit? Nah itu anak lebih seneng ketimbang bapak jawab ya nanti. Nanti itu katanya buat anak itu adalah satuan waktu terpanjang. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad nanti. Karena nanti itu unlimited. Anak gak bisa menebak nanti itu kapan ayah. Ya nanti kalau ayah udah selesai kerjaannya. Ya kapan, jam berapa, hari apa. Nanti itu unlimited Pak. Jadi kalau mau skip sebentar bilang sama anak, boleh nggak ayah minta waktu 10 menit. Habis itu kita cerita. Itu lebih menjanjikan ketimbang kita bilang nanti. Kemarin ya, mengerikan lah ya. Apa yang terjadi di kebun di SD.
Udah ada di beritanya. Saya ngomong begini ini karena di medsos saya, karena udah ada di medsos ya. 31 anak SD jadi korban pelecehan seksual guru. 31 anak laki-laki dan anak perempuan. Kemarin 10 orang anak perempuan jadi korban pencabulan merabot masjid di Serang, bukan di Bogor Barat. Anak SD kelas 6 memvideokan ketika dia sedang disodomi oleh bapak gurunya. Di mana Pak? Kota Bogor. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma hafiz auladi, ya Allah, semoga Allah jaga anak-anak kita. Kenapa itu terjadi? Ala kulli hal, menurut saya satu penyebabnya karena di kali pertama anak itu nggak cerita sama orang tuanya. Kalau di kali pertama anak itu diusap-usap, dipelorotin, digerayangin, dia cerita sama orang tuanya, kira-kira akan terjadi nggak cerita berikutnya? Kita akan lebih preventif kan? Saya tanya sama teman saya, beliau kriminologi di UI. Saya bilang, ini kenapa sih kok anak kecil digituin bisa divideoin, gimana tuh ceritanya sih? Bukankah itu tuh sebuah kejahatan moral luar biasa? Kok bisa divideoin? Dia yang videoinnya Pak, si anak kecilnya itu yang video. Menurut teori Vi, itu berarti kejadiannya udah lebih dari 5 kali. Jadi secara teori kalau ada terjadi hal seperti itu, sekali 2 kali anak akan bilang, gua korban, gua dianiaya gitu. Sekali 2 kali. 3 kali, 4 kali otak sensasinya mulai main. Ternyata ada enaknya juga ya gitu. Lebih dari 5 kali anak itu akan berpikir ketagihan, ya Allah si bapak kapan lagi yang ngerjain gue gitu. Maka ketika dia memvideokan itu artinya gue udah nyaman. Setelah kita telusuri ternyata dia bukan korban satu-satunya dan itu bukan angkatan pertama. Alumninya udah beberapa angkatan yang jadi korban, bapak guru terbaik calon kepala sekolah yang sangat berwibawa. Coba kalau pertama digerayangin sama gurunya, dia cerita sama ibunya, cerita sama bapaknya. Kenapa itu nggak cerita? Soalnya kalau cerita sama si mama belum apa-apa udah aku disalahin. Mama aku tadi berantem tahu. Apa? Emang kamu di sekolah itu bukan jadi preman? Mama. Belum lagi kita yang disalahin. Begitu cerita, kamunya kali yang nakal ya. Udah. Begitu kali pertama digituin Pak, otak si anak langsung bikin kesimpulan. Gua gak akan cerita lagi, nyebelin banget respon lo gitu. Gak akan cerita lagi. Karena waktu cerita pun sebetulnya dia udah tahu bahwa yang terjadi pada dirinya itu sesuatu yang salah, sesuatu yang gak benar, sesuatu yang gak nyaman gitu. Dia tuh udah tahu. Ini saya sering kali sampaikan ke audiens sebuah pengalaman seorang ibu yang keren banget, luar biasa kontrol emosinya. Anaknya dicium pulang sekolah, anak SMA perempuan. Mama, aku tadi dicium sama pacar aku tahu. Pak, kalau anaknya cerita begitu bapak mau gimana Pak? Mau gimana? Lo jangan bilang kayak mama waktu SMA dong, jangan bilang gitu loh. SMP lagi, parah loh. Untung udah tobat ya. Ibunya bilang gini, keren banget. Kakak, terima kasih sudah jujur sama mama. Tapi mama shock. Beri mama waktu untuk menenangkan diri. Kakak masuk kamar, sholat tobat. Karena itu dosa. Setelah tenang kita bicara. Keren banget itu. Skill tingkat dewa menurut saya itu. Setelah itu terus gimana? Dia ngobrol. Jadi gimana Kak ceritanya? Mama boleh tahu ceritanya enggak? Anaknya cerita gitu. Perasaan kamu waktu itu gimana Kak? Menurut kamu itu gimana Kak?
Terus sekarang kakak mau gimana? Mama bisa bantu apa? Keren. Insight-nya dari mana tuh? Dari anak atau dari kita? Dari anak. Akhirnya anak itu bilang, mama, kejadiannya tuh biasanya pas istirahat atau pas mau pulang. Jadi besok kalau aku istirahat, mama telepon aku, WA aku. Kalau aku mau pulang, mama pesenin Gojek atau jemput aku. Dia yang insight sendiri, Pak. Karena dia udah dewasa, nggak bisa. Kalau udah dewasa nggak bisa. Pokoknya mulai besok mama jemput, nggak boleh lagi HP-nya jemput, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau anak kecil IQ-nya di bawah 120 tuh insight perlu dari kita. Tapi ada anak kecil belum dewasa, belum di atas 14 tahun, tapi IQ-nya di atas 120, itu bisa kita pancing insight-nya keluar dari dia. Gimana caranya Bu Sufi? Ntar lagi pertemuannya ya. Udah. Jadi yang harus kita bangun itu adalah anak yang mandiri secara benar. Kenapa harus secara benar? Karena ada Bu, Pak, anak mandiri. Nauzubillah subhanallah. Anakmu mandiri banget Bu Sufi, dia mah kuliah pleng aja, saya mah nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba wisuda aja gitu. Bangga orang tuanya anaknya mandiri, ternyata nggak dikirim karena dia punya uang sendiri. Orang tuanya nggak nanya dari mana lo punya duit. Ternyata dia jadi ayam kampus. Ada yang gitu? Ada. Anak saya mah nggak pernah punya masalah, nggak pernah curhat, nggak pernah gimana. Ternyata narkoba. Kan kalau yang begitu punya masalah cukup fly aja kan. Tinggal beli narkoba, duit ada dari si om. Beres. Nauzubillah subhanallah. Maka mandiri anak itu harus bener. Gak sekedar mandiri. Kenapa saya tadi diskusi sama anak saya tuh, kenapa anak-anak sekarang begitu rapuh, apa kata Renal Kasali, generasi stroberi gitu. Tapi saya bener Bapak Ibu, saya kan punya lembaga pendidikan, saya punya anak buah 65-an lah gitu. Itu kalau hire guru baru, yang fresh graduate banget gitu ya. Aduh, minggu kemarin saya pecat 3 orang. Karena susah banget gitu. Jadi anak-anak sekarang itu, ya memang kebetulan aja yang ketemu saya kali ya. Mudah-mudahan nggak semuanya begitu sih, biar kita punya afirmasi positif. Kurang kreatif, kurang progresif, kurang inisiatif, kurang daya banting. Itu tadi kayak anak saya cerita temennya lagi itu, kakak izin dulu bentar kak, kayaknya mau mati nih kak. Lagi ospek kayak gitulah. Terus saya bilang, terus bilang gimana? Ya udah istirahat. Salah. Harusnya bilangnya mau disediain kafan nggak? Gitu ngomong. Ketawa anak saya. Kenapa? Karena jarang menghadapi beban. Kata anak saya, enggak Bu, aku nggak setuju. Temennya tuh ada yang kayak begitu tuh, itu karena terlalu besar dikasih beban. Ayahnya begini dia cerita. Oke, berarti premis ibu kurang tepat. Berarti yang tepat itu adalah mempersiapkan anak untuk mampu menanggung beban, tapi orang tua jangan ngasih beban terlalu berat. Jadi temennya anak saya ini kepikiran berkali-kali untuk bunuh diri. Kayaknya gue udah capek deh kak, kayaknya kalau gue mati tuh bokap gue kayaknya seneng deh. Nyokap gue kayaknya udah kelar deh katanya, berkurang tuh masalah anaknya satu. So simple, sesimpel itu anak-anak sekarang berpikirnya. Saya bilang aduh ini, karena dia bilang ketika dikatakan nanti tuh kalau meninggal nggak bisa ini loh masuk neraka. Gue kagak percaya apa itu surga neraka, gue kagak percaya apa itu Tuhan. Mau ngomong apa kalau udah begitu. Dan sekarang Bapak Ibu, tren anak-anak SMA, mahasiswa, eksekutif muda, ateis itu sudah mulai banyak. Wadahnya apa? Wadahnya PKI. Mereka sekarang udah deklarasi kan. Banyak anak-anak muda sekarang yang gabung di organisasi itu. Dan cara berpikirnya begitu. Maka cakrawala yang harus kita bangun di anak-anak kita itu adalah cakrawala yang komprehensif. Nak, hidup nih ada hitam, ada putih, nggak semuanya warna pink.
Ada hitam, ada putih, ada pahit, ada manis, ada mudah, ada susah, ada suka, ada duka. Semua itu harus kita suguhkan di otak anak. Bukan berarti kita harus ngajejel-jejel kasusah gitu ya. Nah, siapa artinya? Saya tuh biasanya pakai brosufi Pak Bu di sini tuh. Sunda Pisan. Karena sekarang lagi solidaritas Palestina, udah beberapa hari ini saya ganti brosnya pakai bendera Palestina. Semoga mengingatkan saya untuk terus berdoa untuk Palestina, insyaallah. Nah, yang ini yang harus kita bangun kepada anak-anak kita. Saya bilang ke suami saya, anak-anak kita tuh enakan banget ya sekarang. Iya kan? Makan tinggal makan. Ke sekolah tinggal nunggu jemputan, pulang diantar. Nyampe ke rumah ruangan AC, baju tinggal pakai. Jajan tinggal minta, makan tinggal nyuap, sepatu tinggal make, tali hilang satu beli sepatu. Tali sepatunya hilang, kepikiran di otak anak mau beliin sepatu dong, kenapa tali sepatunya hilang? Dulu kata saya gini, ibu tuh dulu ya kalau tumit belum ketemu aspal belum beli sepatu. Terus kata anak saya, ya masa aku harus sengsara kayak ibu juga. Jadi ini yang harus kita pahamkan dulu. Sehingga ketika anak suatu hari menghadapi hitam, oh ini yang kata mama tuh. Menghadapi yang sulit, ini nih sulit tuh. Menghadapi yang pahit, ini ternyata pahit. Itu tuh harus disuguhkan kepada kehidupan anak-anak kita. Makanya jangan sekali-kali ini ya, saya di file mana ya? Ini dia. Anak tuh beri beban tanggung jawab sedini mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Anak 3 tahun tuh udah bisa Bu, dikasih tugas buang sampah pada tempatnya. Simpen mangkok bekas makan ke tempat cuci piring. 5 tahun kalau mau dicoba cuci piring sendiri udah bisa. Biarkan dia bertanggung jawab sehingga dia paham. Bukan cuman kalau dia nggak dikasih beban, nanti begitu cuciannya numpuk, dia nggak tahu bahwa cucian numpuk tuh bekas makannya dia, bekas susunya dia, bekas indominya dia, dan seterusnya dan seterusnya. Fahamkan pada anak bahwa ada konsekuensi. Nih, ibu guru sama orang tua harus kompak dia. Ayah bunda, TK ya. TK ya ini. Perasaan saya lagi parenting di depan orang tua SD. Tapi punya anak SD juga kan? Kak, besok pelajaran apa Kak? Pelajaran IPA bunda. Ada tugas nggak? Ada. Suruh apa? Suruh bawa cuka. Mau ada eksperimen. Ada tuh cuka di dapur mama, ambil, siapin dari sekarang ya Kak. Iya, tapi anaknya nggak melakukan. Nyampe rumah, nyampe sekolah, cukanya ke bawah nggak? Nggak. Terus gurunya nge-WA, Bu, maaf hari ini ada tugas eksperimen IPA. Anaknya lupa bawa cuka. Apa yang dilakukan Ibu? Hah? Anterin ke sekolah. Nah itu yang salah. Biarin aja. Gurunya nggak usah minta ke orang tua. Bu punten ya, cukanya ketinggalan tolong anterin. Jangan. Kalaupun gurunya nge-WA gitu, jangan anterin. Jangan mau. Oh ketinggalan Bu, tadi malam sih udah saya peringatkan dia udah untuk mempersiapkan gini. Terus gimana Bu? Biarin Bu. Tapi anak itu jadi nggak punya nilai eksperimen loh Bu, nggak apa-apa. Biar anak tahu konsekuensinya. Kalau anaknya bilang, Mama nggak mau nganterin, kan Mama udah ngingetin. Ya udah Bu Guru, aku ambil sendiri ya sekarang. Nah, biarin kita balik sorangan, bawa cuka. Ketinggalan nanti 2 jam pelajaran, dia harus dikasih tahu. Oke, kalau kamu rumah kamu di mana? Di sana, jalannya berapa menit? Nanti kalau sekian menit, nanti kamu pulang ke sini, teman-teman udah selesai. Gimana? Fahamkan dengan konsekuensi. Dan memahamkan konsekuensi ini, salah satunya kita harus tahu kadar IQ anak kita berapa.
Kalau anak makin cerdas, ayah ibu boleh memberikan pemahaman konsekuensi yang lebih rumit. Nantilah itu nanti kapan-kapan lagi ya. Jadi memahamkan konsekuensi ini bisa dalam dialog, bisa dalam kenyataan, itu dikomunikasikan. Anak harus paham. Dan kecerdasan otak konsekuensi, otak kebijakan memahami baik, benar konsekuensi, sebab, akibat, dan lain sebagainya. Itu salah satunya ada di prefrontal cortex. Dan prefrontal cortex itu akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sujud dan pandangan mata yang terjaga dari aurat. Gimana ceritanya? Nah itu juga satu bahasan lagi, itu tesis saya. Anak-anak tuh Bapak Ibu latih untuk bisa mengkalkulasi, membuat sebuah pertimbangan, perhitungan. Dan ini harus kita latih. Harus kita latih, kita harus kasih tahu. Kemarin ada yang curhat ke saya, Bu Sufi, anak saya nggak mau sekolah. Anaknya ibunya udah panik. Kenapa nggak mau sekolah? Bla 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 dan seterusnya. Saya iseng-iseng aja. Ya nggak apa-apalah Bu, nggak mau sekolah juga. Hidup kan nggak tergantung sekolah. Yang penting anak tuh bisa hidup. Terus gimana Bu Sufi? Tanya aja anaknya mau apa. Pengen bikin kue. Ya udah latih aja dia sampai punya outlet kue gitu kata saya. Dia nanti bisa hidup dengan outlet kuenya. Dah gening lulusan fisika. Jadi pengusaha roti nggak dipakai fisika namanya. Kok Bu Sufi jadi anti sekolah? Bukan anti sekolah. Ketika linearnya emang tuh harus sekolah gini-gini dan ada orang yang bisa di situ, iya itu kan umum. Tapi ketika ada kasus-kasus anaknya yang nggak begini ya udah. Daripada dia sekolah terus tersiksa, terus dia malah tertekan, malah jadi tidak menjadi apa-apa kan lebih. Kata saya datengin psikolog, terus di asesmen anaknya. Kira-kira ini tuh kenapa nggak mau sekolah ini tuh karena memang bakatnya nggak bisa sekolah atau karena apa? Ah, itu tadi saya solusi kasar aja, sarkas aja gitu. Latih untuk mengkalkulasi. Aku mau pakai, kemarin cucu saya pengen pakai sepatu pantopel ke sekolah pas jam olahraga. Bajunya baju olahraga, terus pakai sepatu pantopel yang dipersiapkan untuk nikahan angkelnya. Bajunya gamis princess. Oke, pakai. Tapi kita kasih tahu, Hanin, kalau pakai ini kan ini ada atasnya nih kayak gini nih. Jadi nanti kalau diajak lompat sama Bu Guru, ini bisa jek gitu. Jadi nanti Hanin kalau begitu sakit, nggak usah ngeluh sama Bu Guru ya. Karena sepatu begini tidak dirancang untuk olahraga. Berat banget Bu Sufi? Enggak. Anak-anak tuh banget Bu bisa diajak ngobrol. Bahkan tadi malam saya saya cerita, dulu Angkal juga pernah nggak mau sekolah karena suka kesel sama Bu Guru TK-nya. Jadi waktu TK itu anak saya nggak mau sekolah 2 bulan. Tiap masuk ke sekolah nangis, mules, demam, muntah segala macam pokoknya. Udah saya biarin aja dulu 2 bulan nggak sekolah. Terus akhirnya ditelusuri, abis aku sebel sama Bu Guru. Tiap aku lagi main terus dipanggil, Isan ngaji gitu. Akhirnya saya bilang Bu Gurunya, Bu Guru boleh nggak lain waktu kalau mau ngaji bilang sama Isan gini, Isan sekarang giliran temen kamu yang ini, kamu mau giliran keberapa? Nah gitu. Jadi kalau misalnya aku ketiga ya Bu Guru, oke. Pas kedua, Isan sekarang udah nomor 2, sebentar lagi kamu ya, baru tuh Bu kamu. Terus kata si Hanin gini, padahal ngaji itu untuk Allah ya Jidah ya. Maksud dia nggak usah marah kalau disuruh ngaji itu, karena ngaji itu untuk Allah kata dia gitu. 4,5 tahun Pak ngomong gitu. Bisa Bu, anak-anak tuh kalau kita bicara linier, kalkulatif tuh bisa. Diajak bisa sehingga anak tuh tahu, oh gitu ya. Jadi aku sebaiknya pakai sepatu olahraga ya Jidah. Iya, kalau sepatu olahraga ininya datar semua. Kamu nggak akan ini insya Allah. Gitu. Dia harus dikasih perhitungan, pertimbangan, harus dikasih tahu caranya. Suatu hari pulang, aku sebel sama temen aku.
Ada temennya laki-laki yang atraktif, cukup atraktif. Saya bilang, nanti lagi kalau dia menyerang kamu, pegang tangannya, lihat matanya, bilang, aku nggak suka ditonjok sama kamu, karena kalau ditonjok nanti aku sakit. Dan Allah itu kasih tangan bukan untuk memukul, tahu? Bener Bu, dipraktekin. Besoknya dipukul sama temennya, aku pegang tangannya, aku lihat matanya, aku bilang, tangan itu dikasih Allah bukan untuk memukul, tahu? Aku nggak suka. Itu harus di-drill sama kita, dilatih. Bukan untuk lari dari kenyataan. Lain kali kalau ada yang mau gitu, lapor sama bu guru. Ada yang suka gitu? Menjadikan bu guru sebagai tameng anaknya. Enggak, latih anaknya. Bahkan saya pernah rada sarkas. Ada anak TK digigit sama temen. Bu guru, aku digigit. Saya bilang, gigit lagi temennya. Jangan ditiru, tapi ya ini mah rada-rada error emang. Boleh. Saya bilang, paling yang ribut emaknya. Kalau emaknya kagak ngerti. Saya bilang gigit lagi. Tapi jangan kenceng-kenceng ya nak. Digigit. Nangis gak tuh yang ngegigit pertama? Tahu gak rasanya digigit? Seperti itu yang teman kamu rasakan. Sakit gak? Sakit. Jadi kira-kira kalau teman kamu digigit, senang gak dia? Enggak. Kalau enggak senang, pengennya ngebelai, meluk atau mukul? Mukul. Kan anak yang digigitnya itu kan jadi pengen mukul tuh. Pukul, aku mau dipukul gitu kan. Anak yang memukul sampai dia ngegigit aku. Rada-rada sih emang Yusufia. Tapi setelah itu alhamdulillah, anak itu enggak ngegigit lagi. Karena bisa jadi Bu, ini ada ya, anak yang kurang sentuhan Bapak Ibu. Pernah nggak ada anak yang gini, ih geli nih sama label baju, sehingga annoying banget buat dia gitu. Itu salah satunya. Jadi anak-anak tuh sekarang tuh ada kasus, saya lupa istilahnya. Jadi misalnya gini, ada anak kecerdasan sensori sarafnya tuh nggak normal. Anak itu ngedorong temennya. Lalu kata bu guru, gak boleh nak ngedorong teman. Aku gak ngedorong teman bu guru. Aku tuh cuman megang. Dia di otaknya gak punya pemahaman mana ngedorong, mana megang, mana menyentuh. Dipasang videonya, orang tuanya gak terima. Diliatin CCTV-nya. Menurut ibu itu menyentuh atau mendorong? Mendorong. Anaknya kekeh. Aku menyentuh mah, bukan mendorong. Sehingga kemudian sekarang tuh ada anak yang menurut dia itu tuh sakit banget. Padahal cuma kenapa gitu. Ada yang dia melakukan sesuatu yang sarkas dalam pemahaman dia. Aku cuma gitu doang gitu. Itu ternyata karena sensor motoriknya, sensor sarafnya nggak terlatih. Salah satu yang membuat tidak terlatih sensor saraf itu adalah menggunakan diapers. Kenapa ohnya kompak banget? Karena sekarang semua hampir menggunakan. Kalau pakai diapers, maka sensor sarafnya itu nggak bilang begini Bu. Kalau yang nggak pakai diapers, kalau diapers kan kering-kering aja tuh, kecuali udah banjir banget. Bayi baru nangis kalau udah banjir banget kan. Tapi kalau nggak pakai diapers, begitu basah pantatnya, otaknya langsung disuruh nangis, nangis. Pantat kamu basah, nggak nyaman itu, nangis gitu. Nah itu tuh nggak terlatih. Maka kemudian ada anak yang lebay. Dia cuman jatuh gimana tapi kayak yang patah tulang 5 rusuk gitu. Atau sebaliknya. Itu kata psikolog ya, nanti saya kasih tayangannya. Karena baru kemarin parenting di sekolah kami 2 kali berturut-turut dengan psikolog. Di surat An-Nisa ayat 6 Bapak Ibu, tahu nggak? Salah satu syarat kita bisa memberikan wasiat harta kepada anak yatim, kata Allah. Kalau misalnya kita punya dititipin anak yatim nih, misalnya adik kita meninggal, terus anaknya kita yang ngurusin hartanya karena dia masih kecil misalnya gitu ya. Hartanya kita pegang. Kapan kita akan memberikan harta itu kepada anak itu? Kata Allah di dalam Al-Quran, cek dulu
Udah mampu nggak dia mengelola keuangan? Itu di dalam tafsir, karena saya lagi bahas tesis ini. Di dalam tafsir maka itu artinya adalah sebelum mereka baligh. Kira-kira usia berapa tuh? Kelas 2 SMP lah ya. Maka kata Allah, uji dulu mereka tuh dengan keuangan. Bisa nggak mereka manage keuangan? Turunannya dari sini, jangan ngasih uang jajan sehari sekali. Kalau anak itu udah kelas SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kasihnya per 3 hari, nanti naik per seminggu, nanti naik per sebulan. Pokoknya ini untuk sebulan ya kak. Cukup, gak cukup, udah mama hitung harusnya cukup. Seminggu habis, jangan dikasih lagi. Biarin dia mikir, apalagi anak laki-laki pak. Anak laki-laki itu wajibnya kita menafkahi sampai dia balik. Jadi kalau anak laki-laki kita udah balik, nggak wajib lagi kita kasih nafkah. Tapi, ntar dulu, jangan pulang dari sini langsung kakak. Ternyata ayah tuh wajib ngasih nafkah kamu sampai usia balik. Sekarang kamu SMA kelas 2, selamat jalan. Gitu. Nggak boleh. Karena apa? Karena kita mendidiknya belum pas. Kalau mendidiknya udah pas, anak laki-laki usia balik dia udah bisa nyari duit sendiri. Dia udah siap untuk menikah. Dia udah siap memerankan peran sosialnya, peran keluarganya. Itu kalau pendidikannya bener. Lah kita buku ketinggalan aja dianterin. Mana anak laki-laki mau bertanggung jawab? Belum lagi hidupnya nyaman banget gitu kan. Maka ketika ada sedikit tantangan di sekolah, outbound lah, olahraga, saya ada tuh murid. Kenapa gak mau ikut olahraga? Gak enak Bu Sofi, nanti gerah. Emang kenapa kalau gerah? Nanti badan aku bau. Ya Allah. Itu udah nanti badan aku bau kata dia. Ada yang gak mau pipis seharian karena nggak ada WC toilet duduk. Ada yang begitu, kan liar orang yayasan duit nanti loba-loba teuing gitu kan. Gimana mau bikin WC khusus spesial, WC duduk gitu. Nggak bisa, nggak semua keadaan itu seperti yang kita harapkan. Makanya kalau saya tuh pramuka itu keren banget tuh. Saya termasuk buah didikan pramuka gitu. Dilatih untuk bisa survive dalam keadaan apapun. Bukan berarti mau nyusahin anak ya. Ini ada terakhir ya. 2 atau 3 slide terakhir. Ikhtiar dan tawakal. Ini Bu, supaya kita tidak overprotective atau tidak otoriter. Kita tuh harus ikhtiar maksimal, tapi juga harus tawakal pada Allah. Kenapa orang overprotective gini, overprotective tuh? Bu, aku mau main sepedahan ya. Kemana? Ke lapangan. Lewat mana? Lewat jalan raya. Jangan, nanti ketabrak kalau luas gitu. Akhirnya si anak, ya udah dah. Udah gitu nyampe di rumah, megang gadget. Jangan main HP melulu. Terus aku ngapain atuh bunda? Jadi overprotective, akhirnya anak-anak tuh nggak terbiasa dengan tantangan. Kata Rasulullah nih Bapak Ibu ya. Keringat anak di masa kecil itu tanda kecerdasan dia di masa dewasa. Itu hadis Pak. Artinya apa? Kalau anak banyak gerak, itu limbik otaknya, neuron otaknya itu banyak tersambung. Jadi kalau dia jatuh, kepleset, kesleding misalnya, itu ada tuh di dalam otaknya, otak mana nyambung dengan otak. Oh kalau aku jalannya begini, aku akan jatuh. Dia lari, jebet, kejedot. Oh kalau aku kesini kejedot. Terus itu terus semua. Makin banyak pengalaman, makin banyak sisi otak yang nyambung, itu makin cerdas. Banyaklah kita lah ya. Oh, teman kita yang IP-nya berapa gitu, tapi ternyata nggak jadi apa-apa, banyak nggak? Ada tuh. Ada yang waktu SMA-nya saya punya teman, ya Allah, itu bener sesuatu banget tuh ke SMA. Ya sekarang jadi ustadz, jadi trainer, keren banget. Tarang nagilau hidung daripada tarang suami saya. Banyak kayak gitu. Cukup beri arahan. Kakak mau kemana? Mau ke sana. Lewat mana? Lewat jalan raya. Oh.
Kalau jalan raya itu Kak, nanti tuh banyak jam segini tuh lagi rame-rame. Gimana kalau lewat sana Kak? Gitu. Nanti mainnya di sebelah mana? Di sebelah sini. Itu lapangannya deket yang main tenis ya Kak ya. Nanti kalau di situ tuh bisa jadi ke sini. Jadi supaya Kakak tidak ke ini bola tenis, kira-kira di mana Kak? Nah itu. Kasih alternatif, kasih arahan. Beri dia kepercayaan. Kemudian sesuaikan dengan gayanya, jangan dipaksa. Orang anak kinestetik disuruh dengerin bunda, dengerin ayah, duduk, gak bisa. Ini ada bapak, ibu, saya cuekin aja tuh ada yang main HP, kayak apa. Mungkin tipe auditori, saya nggak butuh lihat Bu Sufi. Saya denger kok gitu, bisa jadi ada yang begitu. Kasih kepercayaan, libatkan anak dalam pengambilan keputusan. Latih dari sekarang segede gini tuh jangan dibiasakan. Baju disiapin, sepatu disiapin, semua disiapin, biarin. Mau milih baju yang mana Kak sekarang? Walaupun kita kadang suka gregetin ya. Cucu saya ke sekolah pakai bajunya eta deui. Kenapa? Yang ada gambar kudanya. Ya Allah. Mending bajunya teh baju nu rada relate gitu ya sama sekolah. Ini baju princess gitu tuh yang ada gitu. Ya Allah Rabbi. Ya udah biarin aja. Biar anak tahu aja, kita cuma ngasih tahu aja, nanti tuh gerah loh ya karena ini tuh gini. Nanti dia pulang keringetan gerah banget tahu jidah. Emang kan udah dia kasih tahu, udah gitu aja. Libatkan dia dalam pengambilan keputusan. Hatta yang sederhana. Kakak kita mau pergi nih ke rumah nenek. Kira-kira apa aja yang harus kita bawa ya? Punya kakak dipegang, itu dibiasakan dari sekarang. Mau mudik segala macam, jangan semua anak tuh udah nanti nyampe di sana nanya, mama baju aku di mana? Mama sepatu aku di mana? Jangan. Biarin urusin sendiri. Anak kelas 3 itu udah bisa. Biarin. Nah, makanya Bapak Ibu penting memahami tugas perkembangan. Di sini udah disampaikan belum ke orang tua? Nah, ini saya titip juga ke Ibu Guru ya. Jadi sampaikan tugas perkembangan ke orang tua. Ayah bunda, putri putra kita usia playgroup itu menurut teori ini harus sudah bisa ini. Secara teori, itu kan teori orang kafir Bu Sufi. Orang kafir itu surveinya kepada manusia hidup. Manusia hidup itu disettingnya oleh Allah. Kebaca oleh ilmu psikologi. Kenapa tugas perkembangan itu penting? Karena kalau tugas perkembangan itu tidak tuntas, maka itu akan jadi masalah. Kenapa sekarang banyak orang tua yang udah besar gak bisa antri? Antri itu tugas perkembangan TKB. Kalau itu nggak selesai di TK, itu jadinya kayak sekarang yang main serobot lah, yang gerundel kalau antri ya gitu. Buang sampah pada tempatnya itu adalah tugas perkembangan anak usia 4 tahun, 5 tahun TKA lah. Banyak kan sekarang yang nggak buang sampah pada tempatnya? Belum kelar TK-nya. Gak TK ya langsung SD. Dan yang harus tahu tugas perkembangan bukan Bu Guru, orang tua. Orang tua tuh harus tahu. Ini usia segini tuh anak saya harusnya psikolog, emosinya gimana, bahasanya gimana, fisiknya gimana, kognisinya gimana. Itu kita harus punya catatan Bapak Ibu. Biarkan dia belajar dari kesalahan. Kan kadang-kadang sok sareukseuknya lamun melibatkan anak teh. Dek, ayo tugas Ade udah disepakati ya. Ade tugasnya nyapu misalnya gitu. Tapi emak-emak, terutama emak-emak sih, bapak-bapak karena cuek biasanya. Begitu ngelihat si Ade masa sapu teh balik, udah sini sama mama. Besok lagi mama. Nanti begitu rumahnya beres, ini siapa sih hari ini yang tugas nyapu? Ade kan tuh. Nanti kata adenya tuh, gua mah nyapu salah, kagak nyapu salah. Sabar dengan proses. Kakak makasih ya udah nyapuin. Saya juga kadang-kadang gitu. Cuci piring ya? Iya. Kan disuruhnya nyuci piring Bu. Beneran yang dicuci itu cuma piring. Pas saya ke dapur, sendok masih ada, panci masih ada, gelas masih ada. Udah cuci piringnya? Udah tuh udah aku beresin di situ. Ini anak laki-laki saya waktu itu SMP apa SMA gitu. Ibu kan nyuruhnya cuci piring, bukan cuci semua barang-barang yang kotor. Nah harusnya ibu bilang gitu. Laki-laki tuh harus gitu ternyata ya Pak.
Oh iya, makasih ya, A. Udah. Lain kali tuh Bu, dicuci beneran tuh, semua dicuci. Gelas, sendok semua dicuci. Sinknya masih kotor. Sampahnya nggak dibuang. Cuman sering kali salahnya kita gini, salah saya lah, bukan kita, ibu mah enggak lah, bapak mah enggak insya Allah. Saya tuh ngelihatnya sink kotor, bukan piring, gelas, cangkir, panci, sendok, garpu yang udah dicuci. Gimana sih nyuci piringnya? Yang disebut cuci piring itu setelah semuanya dicuci, sinknya dibersihin, sampahnya dibuang, terus saringannya disikat. Kan? Salah lagi, gue gitu kan. Sabar dalam proses. Berlatih untuk ngambil baju sendiri. Jangankan anaknya, bapaknya aja kadang-kadang bawa baju drut gitu kan. Pak, sampai si ibu gitu coba. Satu kali, dua kali mungkin akan begitu. Kita kasih tahu, nah lihat nih ya caranya supaya enggak brudul, caranya gini nih, coba praktekkan. Nah, gitu. Kadang-kadang kita nggak sabar dengan proses ini. Saya punya murid nggak mau makan nasi, kelas berapa ya sekarang? Kelas 3 apa kelas 3 kalau nggak salah. Kemarin kita rapat sama guru evaluasi, masih belum bisa makan nasi, belum Bu Sufi. Terus makannya apa? Kerupuk. Lagi kita treatment nih. Telusur punya telusur, ternyata dia sering kalau makan itu berantakan, ibunya marah. Jadi ibunya tuh, aduh berantakan banget sih, gitu. Akhirnya aku nggak mau makan, asalnya aku nggak mau makan gitu. Lama-lama udah putus dengan nasi, nggak mau nasi. Saya bilang berarti yang pertama harus ditreatment bukan anaknya, emaknya dulu panggil. Sabar, mungkin emang berantakan ya Allah gitu ya kalau anak lagi makan tuh ya Bu. Kita kan pengennya coba kata apa yang paling sering dikeluarkan oleh ayah bunda di pagi hari. Cepetan, cepetan, cepetan. Kasih konsekuensi aja Bu. Kakak mau makan jam berapa? Mau pakai seragam jam berapa? Jemputan datang jam sekian loh ya. Pagar sekolah ditutup jam sekian loh ya. Saya kemarin sama cucu saya gitu. Hanin nanti kalau telat itu pagarnya ditutup loh. Udah nggak bisa masuk. Suatu kali dia telat, hampir telat. Terus kata dia gitu, Judah, aku tadi masuk ke sekolah malu tahu. Terus jalannya gimana? Terus jalannya gini nih. Kata dia gitu. Terus besoknya gitu. Hanin hari ini Hanin mau masuk ke sekolah jalannya gini. Atau hai gitu. Terus bisa main dulu, ayunan dulu. Udah dilatih gitu aja, alhamdulillah tuh enggak lagi. Pokoknya dia tahu aja, pokoknya kalau Hanin sekian menit lagi loh ya, kalau ini nanti pagarnya ditutup. Nanti pagarnya ditutup dia nggak bisa masuk. Jangan ibu bilang, Bu Guru maaf ya tolong dibukain dong anak. Jangan, lihat tuh pagarnya udah ditutup, nah kita nggak bisa masuk. Udah. Kasih tahu. Nah sekarang sekolah udah happy. Kemarin diajak, Hanin bolos yuk, kita nemenin Uyut nggak ada, nggak mau, nanti aja pas libur kata dia gitu. Diajarin, sabar aja sama prosesnya. Emang lama Pak, tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak akan nyampe 10 kali insya Allah. Tentukan pola belajarnya. Kita harus tahu pola belajar dia, pola belajar seperti apa. Karena ini nanti beririsan dengan IQ-nya dia, tipe dia auditori atau visual atau kinestetik. Ini bahasannya nanti ya. Kenapa saya katakan harus sesuai dengan belajar? Karena misalnya gini, anak bapak ibu orang kinestetik, IQ-nya 135 misalnya gitu. Jangan harap deh Mbak Isa bisa belajar gitu, jangan harap. Orang kinestetik itu belajarnya dari sejak bangun sampai jam 5 sore udah itu on-nya belajar buat dia. Selebihnya kalaupun bapak ibu melihat enggak kok dia bisa kok duduk di belajar gitu, yakin tuh gak ada yang masuk. Orang kinestetik tuh nggak perlu meja belajar. Dia mah bisa belajar di depan kompor sama ibunya, bisa sambil nungging-nungging di teras, bisa orang kinestetik. Tapi bapak ibu pengen perfect, dibeliin meja belajar terus nggak dipakai, terus dimarahin. Mama udah mahal-mahal, tadinya mau hari
arisan gelang gak jadi gara-gara mau beli sepeda. Salah. Nanti itu harus paham ya. Nantilah. Saya ini kemarin kita ada 2 pertemuan parenting dengan Ustadz juga ya psikolog sih. Bapak Saif namanya, nanti bisa direkomendasikan. Cuman itu sebaiknya Bapak Ibu hadir berdua. Ya harus sedikit tega ya Bapak Ibu udah mendidik anak tuh. Tega lah udah biarin. Selama tidak membahayakan anak biarin aja. Mau berantakan ya tega-tegain aja gitu ya. Mau anak kayak kesusahan tega-tegain aja. Tapi jangan menyusahkan. Selama dalam kapasitas itu, makanya tadi saya bilang harus tahu tugas perkembangan. Bukan sedang menyiksanya kok. Yang kita lakukan tuh bukan sedang menyiksanya. Kita sedang membangun daya tahan. Kita sedang membangun kekuatan mereka. Biarkan dia menangis sewajarnya. Biarkanlah dia juga nanti akan ketemu kok. Orang kinestetik paling lama bisa nangis, bisa ngambek, gak cuma nangis ya, bisa tantrum. Tantrum tuh gak cuma ngamuk Bu ya. Anak itu manyun, gak mau makan. Ini Bapak psikolog, guru kita tuh kemarin cerita, anaknya pernah tantrum 24 jam. Jadi dia bilang ibunya masak makanan kesukaannya, terus anak itu ngambil banyak banget. Kata ayahnya, Kak itu kayaknya kebanyakan deh. Enggak kok ayah, nanti habis. Beneran habis. Kalau nggak habis apa konsekuensinya? Aku nggak usah dikasih uang jajan. Oke, siap. Deal ya, kalau nggak habis nggak dikasih uang jajan. Oke, bener nggak habis. Ayah aku kenyang. Tapi kan mubazir ayah, nyari dalil. Enggak, kita udah sepakat kalau nggak habis nggak ada uang jajan. Oke, nggak habis nggak akan dikasih uang jajan. Bapaknya kemudian nelpon gurunya. Bu guru, maaf hari ini anak saya sedang menjalani konsekuensinya, tidak dikasih uang jajan, jadi tolong jangan dikasih uang jajan, jangan dikasih snack. Pulang sekolah dijemput sama bapaknya manyun. Kenapa kakak? Ayah jahat, gak ngasih uang jajan. Ayah jahat, janjian sama bu guru gak ngasih snack sama aku. Nyampe rumah disuruh makan kak, udah gak mau. Ya udah, tapi nanti lapar lah, biarin. Sorenya disuruh makan lagi, gak mau. Nanti kelaparan, biarin. Udah, gak mau makan, gak mau. Biarin aja, gak akan mati lah sehari semakan, gak makan. Biarin tuh. Dibiarin aja sama bapaknya. Ya bapaknya psikolog sih, udah ngerti ya. Besok paginya bangun pagi-pagi, ayah maafin aku. Kenapa kak? Aku lapar. Itu anak kinestetik. Paling daya tahan untuk tantrumnya itu 24 jam. Anak auditori 6 jam. Jadi kalau anak auditori nangis tuh paling banter, paling lama 6 jam. Yang gak kuat sebetulnya siapa? Kita. Baru setengah jam aja udah kayak mau kiamat. Biarin. Dengarkan keluhannya, apresiasi sekecil apapun prestasinya. Kalau istilah Bu Eli Risman dulu, waktu saya anak-anak masih kecil tuh, tangkap basah kebaikannya. Ini yang jarang kita lakukan Pak. Kadang-kadang kita berpikir kalau anak melakukan kebaikan, ya wajar lah, emang harusnya begitu. Gitu. Ya kan Bu? Makanya dengan cara berpikir seperti itu, ada istri-istri yang ngambek Pak. Ketika ke restoran dengan Bapak, terus waitressnya nyuguhin makanan, terus Bapak bilang apa Pak? Makasih Mbak. Gitu. Apakah itu dilakukan hal yang sama kepada istri? Pagi-pagi nyiapin kopi, makasih sayang. Makannya, makasih sayang. Itu waitress datang berkali-kali kan? Satu datang bawa tisu, piring segala macam. Makasih Mbak. Bawa minuman, makasih Mbak. Bawa makanan, makasih Mbak. Diberesin, makasih Mbak. Gitu kan? Kenapa ke istri nggak begitu ya? Kenapa Pak? Bapak mikir itu lebay. Kenapa? Karena berpikir emang lo seharusnya begitu. Kalau waitress nggak begitu, gua nggak akan datang lagi. Istri nggak dibilangin makasih, emang lo seharusnya begitu. Lo gitu, lo kagak, lo tetap istri gue. Gitu kan? Tapi kan alangkah indahnya ya Bu ya. Balas Pak. Mama juga tiap ditransfer nggak bilang jazakallah khair ayah.
terima kasih sudah banting tulang demi menafkahi aku dan anak-anak. Bilang gitu Kak. Draw kata si bapak. Satu-satu ternyata telah terjadi proses balas dendam antara istri dan suami. Tangkap basah. Seringkali mata kita tuh lebih sensitif pada kekurangan daripada kelebihan Bu ya. Jangan, kalau misalnya anak nih lagi makan apa, dia buka permen terus dia cucuk buang sampah ke tempatnya. Peluk dia, bilang makasih, ceritain pas ayahnya datang, ayah tadi adek buang bungkus permennya ke tempat sampah, tahu ayah, itu akan keinget terus sama anaknya. Saya punya cerita nih, anak pinter banget. Dia tiba-tiba ulangannya 4 nilai. Terus dia bilang sama bu gurunya, bu guru sekarang aku tahu gimana caranya ayah sama bunda bisa ngobrol banyak sama aku. Gimana emang nilai aku nggak usah bagus-bagus. Ternyata kalau aku nilainya 100, ayah cuma bilang iya bagus. Ibu cuma bilang iya bagus. Begitu aku nilainya 4 bu guru, ayah bilangnya lama banget nyuruh aku duduk deket dia. Jadi dia bilang sama ayahnya, ayah aku 4, duduk, mama ceramah. Mamahnya tambahin, mama. Aku sekarang tahu gimana caranya supaya ayah dan bunda mau ngomong banyak sama aku. Sedih banget. Real, ini pengalaman nyata beneran. Tangkap basah. Jangan bebani di luar batas. Nah, jangan bebani di luar batas. Ini kita harus tahu nih anak ini. IQ-nya dia berapa? IQ itu bukan soal kecerdasan ya Pak, Bapak Ibu. IQ itu daya nalar, presisi pengambilan keputusan, bijaksana dalam ada 3. Bukan cuma soal logika aja IQ itu. Kalau Bapak memaksakan, Ibu memaksakan untuk seperti tadi tuh, anak dipaksa untuk membuat insight dari sendiri, tapi padahal dia IQ-nya 110 gitu, nggak akan bisa. Ini saya kalau nggak salah ada ini. Oh ini nanti. Kalau ternyata anak itu ada yang salah di perilakunya, perbaiki dengan 5 tahap ini. Tanyakan motifnya. Kenapa kakak tadi pas marah banting pintu? Habis aku kesel, adek nggak ngasih mainan aku. Emang setelah kakak banting pintu, adek ngasih mainan? Ya enggak sih. Jadi menurut kakak banting pintu kalau marah itu baik enggak? Bermanfaat atau tidak? Kalau itu tidak baik, jadi boleh enggak dilakukan? Nah kalau gitu lain kali kakak marah, bagusnya apa yang dilakukan? Nah disitulah kita kasih nasihat. Kalau anak itu IQ-nya tinggi, bisa dia suruh insight sendiri. Kalau dia rendah, kita bisa guide. Kalau misalnya kakak bicara sama adik gimana? Kalau misalnya kakak minta bantuan ibu untuk bicara sama adik gimana? Kalau misalnya kakak bikin kesepakatan sama adik, 5 menit ya dek gantian mainannya, bisa nggak? Kita bantu. Itu prosesnya. Jadi kalau kita belum apa-apa udah menyalahkan apa yang dilakukan anak, belum tentu yang dilakukan anak itu salah dalam tanda kutip gitu. Anak bungsu saya pernah nyampe ke rumah, saya bengong karena gorden saya bolong-bolong, spray saya bolong-bolong. Terus saya tanya, dek, kenapa ini? Aku lagi nyobain gunting baru aku. Yang dikasih bu guru, aku pengen ngetes tajam enggak. Coba salah atau benar? Benar kan menurut standar dia. Tuh kalau dibiarin nanti nggak sopan dong Bu Sufi saya gitu ya. Sopan itu berproses. 14 tahun itu baru harus diajarkan etika yang sempurna. Sopan itu berproses. Saya bilang, oh kalau mau tahu, sekarang kalau gorden ibu udah kayak gini gimana? Aduh ya itu mau bener fitrase kan gampang banget ya di ini. Gorden yang putihnya itu, pas saya bilang, ya Allah barolong. Dia tahu aja konsekuensinya, di otak dia kan gak ada motif kan, anak-anak mah gak kayak kita.
gue kerjain lo ya biar lo gitu kan. Ada motif terselubung. Anak-anak nih ya pengen nyoba, ya udah pengen nyoba aja. Anteng di kamar mandi, saya bilang nih anak kemana? Pas dibukain di sekolah kan ada sentra eksplorasi ya. Aku lagi eksplorasi Bu, pengen tahu kalau sampo dicampur tepung itu jadinya apa? Satu bak mandi Bu, isinya tepung sama sampo. Putih. Terus jadinya gimana deh? Oh, saya tak seindah inilah ya hari tamah. Ibu mau goreng pisang goreng, tahu nyari-nyari ternyata di kamar mandi. Ya Allah. Ah itu. Kalau kita mau perbaiki ini yang tadi saya cuplik dari tayangannya Pak Saif ya. Nanti saya rekomendasikan. Beliau psikolog, punya ini apa namanya, punya biro konsultasi. Beliau melakukan treatment assessment. Beliau melakukan assessment. Jadi nanti anak kita tuh tahu IQ-nya berapa, dia gaya belajarnya apa, dia tipe orangnya seperti apa itu. Di dalam ini disebutkan jadi kalau daya ingat itu adalah kemampuan mengingat dan menyampaikan informasi yang diterima. Jadi itu daya ingat, bukan IQ ya Bu ya. Perbaiki kualitas saraf yang tadi tuh saya bilang. Jadi kalau ada kualitas saraf sensornya nggak bener, anak tuh bisa nggak ngerti nih Bu. Kok digitu aja dia nangis sih? Aku kan nggak ngapa-ngapain dia, aku cuma bilang apa adanya. Apa adanya apa? Hidung kamu pesek misalnya gitu. Jangankan anak kecil, kita aja suka gitu ya Bu ya. Sok ada ibu-ibu bilang ke saya gini, ya Allah ternyata Bu Supi teh pendek ya gitu. Sih emang gua pendek gak usah dinotif kali gitu kan. Kadang-kadang sesuatu yang emang benar kita begitu, tapi kalau di announce orang kita kan suka nggak enak juga kan ya gitu. Kemudian kalau misalnya tipe audio ini nggak terlalu ini ya, saya di sini apa namanya? Udah thank you lah. Just protes ya. Itu tadi. Jadi gambarannya begitu. Nanti Bapak Ibu bisa assessment secara mandiri ke lembaga psikolog untuk mengetahui. Ada seorang dokter diceritakan oleh beliau. Ketika dokter ini mau ngambil S3, pas di tes IQ, IQ-nya cuma 112. Dokter itu nggak terima. Pak, IQ saya dulu waktu S1 itu adalah 125 apa 135 gitu. Jadi ternyata si bapak ini tipe kinestetik. Saya tuh sebetulnya sebel banget. Jadi orang kinestetik tuh nggak bisa Bapak Ibu, kalau orang kinestetik disuruh melakukan sesuatu yang rutin itu lagi tuh nggak bisa. Si Pak dokter ini orang cerdas sebetulnya. Dia dulunya 125 katanya IQ-nya. Saya tuh sebel, asalnya jadi dokter tuh saya sebel. Disuruh duduk di belakang meja, terus pertanyaannya itu lagi yang saya sampaikan ke pasien. Apa yang dirasa Bu? Gejalanya seperti apa? Akhirnya bertahun-tahun dia melakukan itu secara rutin. Akhirnya dia terpaksa nyaman dengan sesuatu yang rutin. Maka sistem otak dia beradaptasi, akhirnya dia nerima rutinitas itu, akhirnya turun rasa kesal dia, turun rasa bosan dia, turun juga IQ-nya. Bukan berarti jadi bodoh, enggak. Akhirnya si psikolog ini bilang, kalau begitu Bapak sekarang harus begini, karena kondisi Bapak seperti ini. Benar, ternyata dia selesai S3 dengan bagus, dengan mengubah gaya belajar dia, gaya memahami dia. Kalau dulu mungkin dengan IQ gitu, dia belajar sehari semalam bisa mau ujian. Sekarang Bapak nggak bisa. Berarti Bapak perlu pengulangan yang lebih banyak, perlu preparing yang lebih awal. Diikuti tuh nasihat psikolog itu, dia mengambil jurusan yang lebih pas sama dia, kemudian dia bisa selesai tepat waktu. Jadi semua itu berproses, makanya agak ini kalau misalnya ada tes, satu kali tes anak ini harus jadi ini, anak itu enggak. Itu asesmennya berproses, paling tidak itu kalau di SD ya, karena saya pegang SD, itu ada 3 tahap lah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu nanti kelas 1, kelas 2 treatmentnya apa yang harus diutamakan, kelas 3, kelas 4 apa, kelas 5, kelas 6 apa. Sama-sama lagi belajar.
Tapi ala kulli hal Bapak Ibu rahimakumullah, ketika itu semua kita lakukan sesuai dengan kadarnya atas dasar ketakutan kepada Allah, kita juga bukan hanya berpikir, karena parenting itu sekali lagi, ini saya sering sampaikan kepada orang tua, parenting itu bukan tentang bagaimana mengubah anak menjadi baik. Parenting itu tentang bagaimana mengubah kita menjadi orang tua yang baik. Wa kana abuhuma shalihan, kata Allah di dalam Al-Kahfi ayat 82. Anak yang soleh itu dari orang tua yang soleh. Makanya ketika ada sesuatu yang trouble atau apa dengan anak kita, jangan dulu nunjuk sama anak kita. Tanya dulu. Saya kalau mau bagi rapot itu sering bilang pada orang tua murid, awas ya kalau ada yang marahin anak karena rapotnya jelek, suruh anaknya lapor sama Bu Sufi. Saya pecat tuh orang tuanya. Kenapa? Karena kalau mindset orang tua hampir semua tuh mikirnya gini, rapot itu hasil belajar anak. Enggak. Saya bilang sama orang tua, bukan. Rapot itu adalah kumulatif dari kemampuan anak belajar, kemampuan guru mengajar, dan proses pendampingan serta doa orang tua. Makanya di sekolah saya kalau ada anak nggak mencapai KKM, pertama dilihat itu adalah kehadiran parenting orang tuanya, sama dicek pola komunikasi guru sama orang tua seperti apa. Komunikasinya udah bagus, parentingnya ikut, PR akhlaknya bagus. Jadi di saya itu ada yang disebut PR akhlak. PR akhlak itu harus dikerjakan oleh guru, oleh anak dan orang tua. Misalnya PR akhlaknya itu kayak gini, membantu menyiapkan susu buat adik misalnya. Itu kan harus kolaborasi tuh orang tua sama anak. Itu dilihat, kalau itu udah maksimal, ternyata anaknya udah remet 2 kali nilainya segitu, ya udah kemampuan dia segitu. Terus gimana Bu Sufi, ini nilainya 6, tulis 7,5, KKM, beres lah. SD iya, itu lo bakal panjangin lalakon, cek lah. Penting mah anak happy. Dia tahu, nanti dia nggak paham dong konsekuensi. Dan emang yang saya didik bukan cuma anaknya. Saya ngedidik juga orang tuanya. Anaknya segini Bu kemampuannya, tapi saya udah berdoa Bu Sufi, saya hargai. Saya udah ikut parenting, saya hargai. Saya udah ngerjain PR akhlak, saya hargai. Udah gitu. Jadi 7,5 itu nilai kumulatif. Bukan berpikir itu cuman kemampuan anak. Tanya ketika anak ujian kita ada di mana? Di mall atau di sajadah? Ketika anak kita sedang ujian, sedang belajar, kita ngapain? Nonton drakor atau di sebelah anak? Kita ngapain? Main game atau nemenin anak belajar? Nah gitu. Jangan anak disuruh belajar, rapotnya disuruh bagus. Kitanya, kan saya udah nyekolahin Bu Sufi ke SDIT, ke TKIT. TK Islam termahal. Terpadu juga, tergantung pada duit. Udah emang iya Bu atuh. Ini orang tua hayang AC, emang bisa disulap? Bu Sufi tolong ya. Sekarang mah orang tua teh meni balalager dah. Makanya janganlah ya, tolong deh. Orang tua tuh jangan memperlakukan didik anak-anak kita dan kita guru itu. Tutup kuping dulu. Salah satu keberkahan ilmu itu Bapak Ibu adalah adab kita kepada guru. Kita tuh nitipin anak kita bukan nitipin anak kucing. Jadi jaga adabnya supaya ilmu buat anak kita tuh berkah. Sekarang kan ada tuh kasus ya, guru dipenjara dengan tuntutan 50 juta karena dia mengingatkan muridnya untuk sholat. Coba, mana tuh logikanya? Harusnya kan kita bersyukur gitu ya. Ada yang ngingetin anak sholat, dia nggak terima. Wallahu alam sih, saya nggak mendetilkan beritanya, mungkin apa dipukul atau di apa gitu. Kalaupun dipukul mau saya mah biarin aja, budak SMA ya. 9 tahun udah diajarin sholat tapi dia nggak sholat, kita boleh pukul telapak kaki loh ya. Bukan kaki Pak, telapak kaki. Karena kalau Bapak pukul telapak kaki, coba praktekin pukul telapak kakinya Pak. Ayo tuh Pak, cuma disuruh pukul telapak kaki doang. Biar tahu yang sakit itu telapak kaki atau tangan Bapak.
Tuh kan, perempuan mah cenderung nurut, tadi tidak oke dilakukan. Si bapak mah dipukulnya pakai botol. Telapak kaki itu nggak akan sakit bu kalau dipukul. Yang sakit itu tangan kita. Karena kita bukan lagi menyakiti, bukan lagi menghukum. Kita sedang memberikan edukasi. Saya bilang sama anak saya, ibu tuh sayang sama kalian. Tapi ibu nggak mau menyakiti kalian. Bantu ibu supaya ibu nggak usah mukul kalian. Jadi kita yang butuh dia gitu. Bukan kita bilang, awas loh ya, kalau nggak sholat gua pukul loh gitu. Apalagi dipukulnya bapak pulang Jumatan ada yang ngeluarin hadis itu. Dari kecil nggak ada ajaran sholat, datang-datang anaknya kagak sholat ceplak gitu, nggak boleh. Harusnya tuh Pak Khotib ceplak bapak dulu plak gitu, kagak ngajar. Allah alam bisawab. Biarkan anak-anak itu menikmati berbagai tantangan, berbagai ujian, berbagai hambatan, berbagai kegagalan, biar dia tahu bahwa hidup itu akan menghadapi itu semua. Hidup itu butuh keterampilan-keterampilan itu. Saya sedih sekali ada anak SMA laki-laki minta dibukain plastik cilok sama ibunya. Mama tolong bukain dong. Bayang gak? Orang tuanya ya udah dibukain aja sama ibu ya. Tapi saya sebagai pemerhati pendidikan gitu, aduh ini tugas perkembangan anak TK gitu. Di TK kan ada tuh pelajaran mengikat tali sepatu ya. Emang kadang-kadang kitanya juga sih Bapak Ibu yang salah. Kita terlalu memanjakan. Ada kasusnya, Pak anak saya mau SMP tolong di asesmen dong. Datang ke psikolog, mau kemana? Mau ke pesantren. Tapi bilangin Pak pesantrennya jangan yang jauh-jauh ya. Emang kenapa Bu? Dia anak bungsu, saya nggak tega. Terus emang kenapa nggak tega? Dia tuh belum bisa makan sendiri, belum bisa bangun sendiri. Terus tanya anaknya, emang bener Kak kamu belum bisa bangun sendiri? Udah, si mama aja suka ngebangunin mulu. Padahal aku juga bangun sendiri kok. Versi bangun sendiri menurut ibunya begitu. Bangun, huh! Gitu. Versi anaknya, bangun. Ya, menurut dia itu aku udah bangun mama. Mamanya pengen begitu bangun duduk langsung wudhu, langsung sholat. Gitu. Beda versi. Kalau kata psikolog itu ini nanti kapan-kapan lah ya diundang atau gini nanti saya kasih YouTube-nya ya, YouTube dari parenting sekolah saya. Nanti bapak simak, ibu simak, enaknya sih nyimaknya berdua. Jadi katanya bapak ibu saya juga baru ini nih. Semua decision di rumah dalam proses pendidikan itu, ibu tuh harus bilang, kakak, kata ayah. Gitu. Jadi misalnya gini nih, si kakak nggak mau belajar, kakak ingat ya, kata ayah, kakak tuh harus ngerjain PR. Jadi yang harus bikin decision, bikin pernyataan, keputusan. Kakak harus belajar, kakak harus sholat, kakak harus bantu bunda, kakak harus nurut, itu harus keluar dari ayah. Ibu pernah nggak bilang gitu sama anak? Karena ayahnya nggak ngomong. Soalnya suami saya mah pendiam Bu Sufi, yakin suaminya pendiam. Cek kalau lagi ngobrol sama temennya. Bisa nggak Pak ngobrol sama temennya rame? Bisa juga ya. Jangan percaya kalau dibilang suaminya pendiam tuh jangan percaya. Suami itu, ini kata psikolog lagi-lagi kata psikolog. Laki-laki itu orang yang paling pinter pakai topeng. Bener nggak Pak? Gak mau ngaku mereka. Kalau lagi sedih pura-pura kuat, paling kuat tuh laki-laki mah. Perempuan mah enggak. Begitu marah, marah aja. Begitu sebel, sebel aja ekspresinya langsung berubah. Laki-laki enggak. Begitu ada yang nyebelin dia tetap keep calm. Otaknya dulu yang ngomong. Kita mah kagak, yang ngomong mata dulu, mulut dulu, wah gitu kan. Laki-laki tuh paling cerdas untuk menangani itunya. Bahasa sarkasnya paling cerdas untuk memakai topeng. Jadi jangan percaya. Gitu katanya Pak. Supaya bapak itu punya wibawa di mata anak dan di mata istri.
ibu itu bagian eksekutor program dalam rangka menguatkan posisi ayah. Jadi bicara tuh penting. Misalnya anak pulang sekolah, ayah bolehin es krim dong. Jangan langsung, ayo bentar, simpan dulu ini ya, yuk kita ke Indomaret. Enggak, tanya dulu bunda, kenapa tiba-tiba si kakak punya es krim? Itu tadi dia minta es krim sama bunda dilarang soalnya lagi pilek. Maaf ya dek, maaf ya kak. Jadi harus kompak. Yang kebanyakan tuh nggak kompak, kita atur-atur. Begitu ayahnya pulang, ayah mau es krim, ayo langsung pergi. Itu nanti yang harus dikompromikan. Makanya benar kata Rasulullah. Sunnah antara suami istri ini Pak. Kalau sekarang orang ada bilang deep talk, pillow talk, itu tuh ada sunnahnya ternyata Pak. Jadi sebelum tidur kita tuh ngobrol di atas bantal. Padahal di luar itu di kitab Riyadhus Shalihin makruh ngobrol setelah sholat isya. Kecuali obrolan suami istri.